Kudus, Immanuel Kaisar Hito dengan Felicia Angelista. Hari ini adalah hari yang baik buat kita sekalian. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, damai Tuhan atas kita sekalian. Dan kita sekalian di tempat ini bukan hanya jemaat yang menghadiri, tapi kita juga adalah bagian dari orang-orang percaya yang juga mendoakan pernikahan mereka. Sehingga sungguh hari ini bukan hanya sekedar ada ibadah pemberkatan nikah kudus, ini juga adalah hari kemuliaan di mana apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Karena itu jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah pemberkatan nikah kudus Immanuel Kaisar Hito dengan Felicia Angelista. Hari itu jemaat sekalian, kita akan menyambut kedua mempelai dan keluarga, dan yang akan memanggil kedua ibu tercinta yang akan memasuki ruangan pemberkatan nikah suci dengan membawa lilin, tanda bahwa orang tua sudah memberikan tuntunan. Orang tua sudah memberikan terang bagi kehidupan pernikahan Hito dan juga Feli. Kedua orang tua berjalan dengan memegang lilin di tangan mereka, karena mereka sebagai ibu yang berjuang untuk kedua anak-anaknya gerbang pernikahan yang suci dalam kasih anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya kedua ibu tercinta memegang lilin di tangan mereka, tanda bahwa mereka telah menerangi anak-anak mereka dengan iman, dengan firman, dengan pendidikan yang baik, sehingga akhirnya kedua anak-anaknya bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Dan biarlah terang yang sudah dibagikan di dalam keluarga akan terus menerangi pernikahan mereka dalam kasih, dalam damai, dalam sukacita Tuhan. Kedua ibu akan kemudian menyalakan lilin yang ada di meja pemberkatan ini. Kedua lilin sudah dinyalakan dan saatnya mempelai pria Immanuel Kaisar Hito akan memasuki ruangan pemberkatan nikah suci bersama dengan seluruh keluarganya yang mendoakan, yang mensupport, sehingga Hito boleh ada sebagai seorang pria dewasa yang siap bertanggung jawab untuk menjadi imam yang kudus dalam keluarga, mengambil Felicia Angelista untuk berdampingan dengan hidupnya, dan bahagia, diberkati, dan berdamai serta kasih sejahtera yang dari surga.
Emmanuel Cesar Hito akan berdiri di altar untuk menanti kekasih yang akan menikah dengan Felicia Angelista untuk berbahagia seumur hidup sama-sama. Bapak Ibu, saya undang dengan penuh kasih untuk bangkit berdiri, karena kemudian mempelai wanita Felicia Angelista akan memasuki ruangan pemberkatan nikah suci. Kita berdiri sekaligus dengan doa, sehingga mempelai wanita yang diantar oleh yang mewakili ayahnya memasuki ruangan. Dengan doa kita bersama, mereka akan memiliki kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah
ini Hito sudah memandang kasihnya untuk akan bersanding dengannya dalam pernikahan kudus ini. Siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita Felicia Angelista untuk dinikahkan dalam pernikahan yang kudus dengan mempelai pria Immanuel Kaisar Hito? Saya yang akan menyerahkannya. Immanuel Kaisar Hito, terimalah Felicia Angelista untuk disandingkan dalam pernikahan kudus bersama dengan kau hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada selain kebanggaan sukacita kita untuk kedua adik, anak, sahabat kita Hito dan Feli yang berdiri di altarnya Tuhan. Keselamatan dan berkat kita datangnya dari Tuhan Allah semesta alam yang penuh dengan kasih setia, rahmat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhanlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, mujizat, kebahagiaan, kesempurnaan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus di dalam nama sempurna Tuhan Yesus Kristus menyertai, membimbing, menguatkan, menyempurnakan ibadah pemberkatan nikah yang suci ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita semua katakan amin. Haleluya. Coba Tuhan dipersilakan untuk menyanyi. Puji nama Tuhan. Mari kita tetap naikkan pujian bagi Tuhan. Kita datang membawa syukur kita kepada Tuhan di hari yang berbahagia. Haleluya. Mari katakan semua hati. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dari semula telah kau berkata, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua apa yang dapat berbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramankan. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua
bersyukur kepada Tuhan sebab ini. Orang Indonesia. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur. Thank you Jesus, thank you Lord. Semua sampai keramat baik, terima kasih. Praise the Lord. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila nanti tiba waktumu, semuanya yang terbaik. Kami percaya kuasa-Mu yang terbaik memulihkan setiap kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, mari sama-sama katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sekali lagi katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba Tapi gua waktuku, ngecek link tadi. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gua nanya tadi dari teman. Walau kadang Kalau nggak pakai suara jalan dari kecuali berhenti. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Sekali lagi mari katakan kembali. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
kasih buat hari ini. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat rahmat Tuhan. Terima kasih buat pengaturan ilahi, sehingga Tuhan mempersatukan Hito dan Felicia di tanggal hari ini dengan cara Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dan dengan berkat Tuhan yang sempurna. Karena itu Bapa, dengan puji-pujian kami memulai pernikahan ini, dan dengan firman Tuhan kami melandasi pernikahan ini. Karena pernikahan yang dimulai dengan gerbang puji-pujian dan dilandasi dengan terang firman Tuhan akan menuntun keluarga ini dalam kemuliaan Tuhan. Berbicaralah buat masing-masing kami, baik untuk Hito dan Feli yang akan diberkati dalam pernikahan suci, serta seluruh keluarganya, serta setiap kami yang turut hadir hari ini bersama-sama, memberi doa, memberi support, memberi kekuatan untuk pernikahan yang berbahagia ini. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan, sebab kami percaya Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman hari ini. Sama-sama kita semua katakan amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hito, Feli, dan seluruh keluarga. Benar pujian kita tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Amin. Hito dan Feli mungkin tadinya merancangkan tanggal yang lain, tetapi akhirnya Tuhan pertetapkan di tanggal hari ini, di tahun 2021 mereka dipersatukan dalam terang Tuhan. Kita sudah memulai memasuki dengan gerbang puji-pujian. Sekarang kita masuk dalam terang firman Tuhan sebagai landasan pernikahan. Dan kalau saya boleh memberi judul pernikahan, judul dalam khotbah pernikahan hari ini, maka judul khotbah saya satu kali dan berbahagia. Hito dan Feli ingat, satu kali dan berbahagia. Amin. Cukup satu kali saja kamu duduk di sini, jangan berulang-ulang kali. Ya, satu kali dan berbahagia. Konsep dunia berkata pernikahan itu seperti gunung, dari jauh kelihatannya indah dan ketika dekat penuh onak, duri dan binatang buas. Ada lagi yang berkata bahwa pernikahan semua orang yang belum masuk ingin masuk, tetapi orang yang sudah masuk pengen buru-buru keluar. Itu kalimat dari orang-orang stres. Dan kalau ada bapak ibu yang pernah punya pandangan seperti itu, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saya percaya pernikahan Kristen dimulai dengan kemanisan, bertambah manis, semakin manis dalam terang kasih Tuhan. Amin. Makanya pernikahan Kristen tidak mengenal istilah bulan madu. Kenapa? Karena orang dunia mengenal istilah bulan madu, lalu tahun-tahun racun. Tetapi hidup Kristen selalu indah, selalu manis dalam kasih Tuhan. Amin. Bukan kita sama-sama sudah bawa. Walaupun sudah tidak bawa, izinkan saya membacakannya dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 14. Bilang Tuhan itu baik dan benar. Jadi Feli dan Hito, masing-masing kamu bisa salah. Kalau udah salah jangan ngotot. Kalau udah salah minta maaf. Dan kalau pasangan sudah minta maaf, beri maaf. Karena apa? Karena hari ini dia salah, tapi besok saya salah. Jadi biarlah saling mengampuni. Yang paling benar cuma Tuhan. Ayat ini bilang Tuhan itu baik dan benar. Apapun yang kamu hadapi, ingat Tuhan itu baik dan benar. Karena dia baik, dia beri kekuatan buat kamu. Karena dia benar, dia membenarkan jalan-jalan kamu. Begitupun kita semua. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mengajar kepada kita bahwa dalam pernikahan bisa saja orang tersesat. Karena pikir, aduh kenapa begini, itu sesat. Kenapa? Karena pernikahan bukanlah saling mengkoreksi satu sama lainnya, tapi pernikahan saling membahagiakan satu sama lainnya. Ingat, Hito dan Feli, pernikahan yang bahagia tidak menekankan pada kesempurnaan, tapi pada pengertian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesal itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi Hito dan Feli, ingat, selama kamu hidup sebagai orang benar, selama kamu hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan, ayat 13 bilang, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi rumah tangga Kristen bukan seperti orang bilang, ya rumah tangga pasti ada berkelahi-berkelahinya lah, pasti ada lempar-lemparan piring lah. Tidak boleh. Pernikahan Kristen mungkin ada perbedaan pandangan, tetapi senyum menyelesaikan segala-galanya. Makin kamu ngotot, makin persoalan gak selesai. Tapi makin kamu tersenyum, sayang bagaimana kalau begini. Makanya dalam pernikahan, Bapak Ibu dan juga Hito dan Feli harus banyak kalimat tanya. Sayang boleh nggak begini? Sayang bagaimana kalau begini? Jangan pakai kalimat seru. Ini gimana sih ini? Ini gimana gini? Ini gimana gini? Nah ya kan? Nah sama anjing-anjing yang tadi boleh ngomong begitu ya kan? Tapi sama suami dan istri tidak boleh. Kalimat tanya. Amin. Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun pasti mengerti. Mulainya masalah rumah tangga selalu ketika kalimatnya menjadi kalimat seru. Ini apa sih? Ini bagaimana? Saya nggak terima. Itu jadi persoalan. Ya kan? Di sinetron kalau memang peran kamu seperti itu boleh. Tetapi dalam pernikahan tetap harus ada kalimat tanya. Sayang boleh nggak kalau begini? Saya rasa begini, gimana kalau begini ya sayang? Karena ayat ini bilang orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan bukan hanya kamu yang bahagia, anak cucu kamu akan mewarisi bumi. Ayat yang selanjutnya berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua. Jadi Hito dan Feli, kalian bukan dua. Ayat Alkitab bilang melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Nah, dasar pernikahan Kristen kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ini mujizat Yesus yang pertama di pesta perjamuan kawin di Kana. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya. Nah ini yang saya bilang pernikahan dunia, ayat 10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Nah itulah konsep pernikahan dunia. Awalnya manis, bulan madu, ya kan? Tapi hari-hari kemudian udah nggak ada madunya, tinggal boraka kata orang Manado bilang, ya kan? Artinya tinggal jahe yang panas, sudah. Tetapi pernikahan Kristen, lihat ayat ini bilang, sesudah dikatakan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bahkan terjemahan aslinya bilang, bahkan engkau menyediakan anggur yang lebih baik. Artinya tahun-tahun pernikahan kamu yang pertama pasti ada sedikit salah pengertian. Yang penting kedewasaan untuk menyelesaikannya. Tetapi makin dapat diselesaikan, makin manis, makin indah, makin dahsyat. Jangan pernah berpikir, awal-awal pernikahan aja udah banyak perbedaan, apalagi nanti. Tidak. Justru perbedaan-perbedaan yang bisa diselesaikan adalah kekuatan tersendiri dalam pernikahan kalian. Amin. Nah, jadi jelas prinsip pernikahan itu satu kali dan bahagia. Amin. Kalau semua setuju sama-sama katakan satu kali dan bahagia. Kalau semua setuju sekali lagi sama-sama katakan satu kali dan bahagia. Sekali lagi sama-sama bilang satu kali dan bahagia. Kalau tidak bahagia salah siapa? Jawab. Sudah hari ini udah pakai masker, nggak dapat lihat muka. Kalau tidak bahagia salah siapa? Taruh tangan kanan di dada, bilang salah saya. Salah saya. Amin. Pak, bukan salah istri Pak. Hito bukan salah Feli. Feli bukan salah Hito. Mulai belajar pada diri sendiri. Kadang-kadang kita bilang, ya bagaimana saya bisa bahagia pendeta? Sama istri saya sekali dia pendeta. Kalau ngomong begini, sama politik saya pendeta. Ada banyak istri-istri yang berkata, bagaimana saya bisa bahagia pendeta? Suami saya pelit, kasar, hidup lagi. Dalam pernikahan, berbahagia itu bukan tuntutan, tapi berbahagia itu adalah tanggung jawab kita.
Amin. Amin. Berbahagia bukan tuntutan, bukan kita berkata, suami saya dong harus buat saya bahagia, istri saya dong harus buat saya bahagia, mertua saya lagi ikut campur buat semuanya. Hinto dan Feli, problem bisa ada di depan kalian, tapi ingat kebahagiaan tergantung saya. Amin. Sama-sama bilang kebahagiaan tergantung saya. Bahagia tergantung saya. Semua saudara harus pakai masker. Saudara mau stres, saudara mau bersungut, saudara mau mengeluh, saudara mau tertawa, tetap harus pakai masker. Berarti kebahagiaan tergantung siapa? Saya. Hito dan Feli. Kalau sampai, mudah-mudahan jangan, tiba-tiba ada ketidakbahagiaan dalam pernikahan kalian, jangan salahkan pasangan. Jangan lihat kalau oh ini karena ekonomi, oh ini karena pandemi, oh ini karena orang tua, oh ini karena keluarga, ini karena ini. Tidak. Saya harus menjadikan ini bahagia. Amin. Sama-sama bilang kebahagiaan tergantung saya. Karena Alkitab bilang bahwa Tuhan menyatakan jalan bahkan bagi orang yang tersesat. Kebahagiaan bukan tergantung pasangan, tapi kebahagiaan tergantung saya. Sekali lagi sama-sama bilang satu kali dan berbahagia. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan tergantung saya. Jadi kalau rumah tangga saudara tidak bahagia tergantung siapa? Salah siapa? Feli, kalau pernikahan kamu tidak bahagia berarti persoalannya di mana? Gitu. Kalau pernikahan kamu tidak bahagia persoalannya di mana? Gitu. Ketika masing-masing kita mau mengkoreksi diri, saya percaya Tuhan akan memberikan tuntunan yang luar biasa. Karena pernikahan Kristen satu kali dan berbahagia. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kuncinya? Saya memperhatikan ada 4 kunci penting yang saya mau bagikan buat Feli dan Hito serta saudara-saudara yang ada di sini. Yang pertama, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kekayaan. Feli, kamu orang Manado. Hito, kamu orang Jawa. Hito kadang-kadang kalau tertawa malu-malu gitu ya kan. Tetapi Feli orang Manado kau tahu, wah. Keluarga Jawa kadang-kadang pikir, aduh ini Feli seperti nggak sopan ini, tertawa sampai gigi sampai geraham kelihatan semua ya kan. Tetapi mungkin di keluarga Manado kita lihat Hito cuma senyum-senyum, ih rupanya jujur ini orang ini ya kan. Tertawa lah biasa, lepaslah ya kan. Kalau Feli sudah makan, dia makan semua. Dia makan semua, ya kan? Udah mana makanan, ya kan? Tapi kalau Hito mau makan, dia pelan-pelan, masih ingat yang lain-lain sudah makan atau belum, ya kan? Nah, kalau pikir ini di rumah sendiri kok malu-malu dia, ya kan? Orang Manado begitu, ya kan? Datang aja, ada makan nggak di sini? Itu baru namanya keluarga. Keluarga Jawa kadang-kadang kaget-kaget. Siapa ini orangnya sekolah ke apa ya? Pendeta ini Manado apa nggak disekolahin? Tetapi Feli dan Hito ingatlah perbedaan bukan ancaman, tetapi kekayaan. Keluarga besar dari Hito terimalah Feli apa adanya, dan keluarga besar Hito terimalah keluarga besar Feli terimalah Hito apa adanya. Karena perbedaan bukanlah ancaman. Ada banyak orang yang berbeda dan berkata, wah saya tidak bisa sebab dia berbeda. Satu kali saya mesti menyelesaikan persoalan rumah tangga yang sudah menikah 27 tahun. Mau cerai. Punya selidik persoalan yang sangat sederhana. Hanya karena urusan mencet odol. Istrinya kalau pencet odol, dia pencet saja, pokoknya penting keluar. Suaminya pencet odol dari bawah, maunya rapi. Akhirnya rumah tangga itu ribut. Karena suami bilang istri tidak menghargai, saya tidak minta banyak, saya cuma minta pencet odol dari bawah. Istrinya bilang, kamu nyampe aneh. Cuma gara-gara itu udah mau ribut, ada senang dalam diri kamu. Kamu yang kasihkan senang, akhirnya saling menyekan-nyekan. Sampai pada sebuah titik mereka mau cerai. Mereka datang ke saya, lalu mereka bilang, mereka kita sudah tidak cocok. Saya bilang sudah berapa tahun ini? 27 tahun. Berapa anak? 4. Saya bilang kenapa? Nggak cocok aja 4 anak, apalagi cocok. Akhirnya sedikit punya sedikit, dia tidak menghargai saya pendeta. Oh, ayo ibu. Akhirnya saya coba sedikit. Akhirnya saya tahu cuma gara-gara odol. Saya bilang kamu orang bikin malu orang Kristen.
Masa kamu nanti di pengadilan kenapa bercerai kodok? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Katanya? itu yang saya beri nama perbedaan. Siapa yang salah? Enggak, sebenarnya gue juga. Otak mereka yang salah. Saya menyelesaikannya tidak menyuruh istrinya berubah, saya tidak menyuruh suaminya berubah. Saya menyelesaikan dengan cara sederhana. Gereja akan sumbang 15.000. Tolong Bapak Ibu pulang beli satu lagi odol. Satu odol khusus suami, satu odol khusus istri. Istri mau injak pakai kaki, istri mau lempar di tembok lalu keluar odolnya, mau karena itu kau punya. Nah suami mau pakai apa itu sutra dari bawah, terserah, itu kau punya. Hanya dengan kesimpulan sederhana itu. Karena ingat, itu tugas kamu bukan merubah Feli. Feli tugas kamu bukan merubah itu. Tugas kamu membuat Hito nyaman, Hito tugasnya membuat Feli nyaman. Rumah tangga yang saling nyaman akan terus makin maju, makin bertumbuh, makin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi ingat, Hito dan Feli serta jemaat Tuhan sekalian, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kekayaan. Yang kedua, buanglah sifat egois dan berjuanglah selalu untuk membahagiakan pasangan. Ketika masing-masing sudah sibuk dengan saya maunya begini, itulah awal dari kehancuran rumah tangga. Jangan sampai kebiasaan egois dibawa dalam pernikahan, karena kita bilang keduanya bukan dua tapi satu. Satu tambah satu bisa sama dengan satu, itu gampang. Ada banyak orang yang bilang pernikahan Kristen aneh, mana mungkin satu tambah satu sama dengan satu. Gampang, satu tambah satu sama dengan satu. Caranya yang satu dipotong setengah, satu dipotong setengah, setengah tambah setengah sama dengan Hito harus kehilangan setengah dari mimpi-mimpi, kebiasaan, keegoisan kepala batu kamu. Dan Feli juga sama, harus kehilangan setengah dari kepala batu kamu, menang sendiri dan banyak hal. Lalu ingat, iya saya sudah menikah, sekarang tinggal setengah. Satu lagi disebutnya partner, part of me, bagian dari saya. Karena ingat, Hito, kebahagiaan terbesar dalam hidup kamu ketika kamu melihat istri kamu tersenyum. Your wife's smile is the world's smile. Ketika kamu lihat istri kamu tersenyum, itulah kebahagiaan dunia. Dan Felicia, simpel aja, gak apa-apa orang marah sama kamu, orang sakit hati sama kamu, orang jengkel sama kamu, tapi kamu lihat suami kamu tersenyum, that's all about life. Ketika kamu melihat suami kamu tersenyum, itulah keindahannya. Jadi setiap pagi kamu bangun, Hito, ingat apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan istri saya. Dan sama, sudah gak usah baper. Ada ibu-ibu yang kata, suami saya nggak ada dulu dengan khotbah seperti ini. Sabar Bu, ya kan? Belum ada kata terlambat Bu, ya kan? Jadi bapak-bapak yang sudah terlanjur sudah coba. Mulai besok bangun pagi pikir apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan istriku, ya kan? Istri bangun pagi tiba-tiba anggota tatap istrimu dan berkata, sayang, di dunia ini hanya engkau wanita satu-satunya. Aduh, tiba-tiba istri sudah pingsan. Gitu. Tanya kenapa? Nggak pernah dengar yang begini-begini. Tetapi kenapa? Karena habis ikut pemberkatan nikah Hito dan Feli. Iya kan? Haleluya. Jadi tugas kalian hanya membahagiakan itu saja, gitu ya kan? Nggak usah aneh-aneh, karena persoalan rumah tangga selalu dimulai dengan pemikiran pokoknya saya maunya begini, pokoknya saya maunya begini. Ketika masing-masing maunya begini, disitulah awal pemikiran setan yang masuk ke pemikiran dan mulai berpikir, kayaknya saya nggak cocok sama dia nggak mengerti saya. Tanpa kita sadari, setiap kali kita berkata saya maunya begini, berarti kita suami yang menjadi penjajah, kita istri yang menjadi penjajah. Tetapi biarlah roh penjajahan dalam pernikahan harus dihapuskan. Biarlah masing-masing kita saling membahagiakan. Satu, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kekayaan. Dua, buanglah sifat egois dan berjuanglah selalu untuk membahagiakan pasangan. Tiga, ingatlah Feli dan Hito serta jemaat Tuhan sekalian, kekurangan pasangan bukan saat untuk kecewa, bukan saat untuk emosi, bukan saat untuk kepahitan, bukan saat untuk berpikir yang jelek-jelek, namun adalah kesempatan kita untuk membuktikan kasih dan ketulusan kita. Feli, ketika kamu melihat kekurangan Hito, disitulah saat kamu berpikir, iya kan saya istrinya, saya harus mengisi kekurangannya.
Hito, ketika kamu melihat kekurangan pasangan kamu, bukan saatnya kamu ini nyebelin banget sih, bini gua ini, tapi mulai berpikir, inilah kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya mencintai dia dengan tulus. Amin. Amin. Jangan sampai suami-suami berpikir, waduh, pendeta, saya betul-betul luar biasa punya istri yang mengerti sekali saya. Itu anugerah dari Tuhan. Sementara istrinya bilang, ini musibah apa yang menimpa saya? Punya laki kayak begini. Ya. Karena pernikahan ketika melihat kekurangan pasangan, nggak perlu dikritik lagi, nggak perlu diserang lagi, nggak perlu dirubah lagi. Karena Feli, ingat kamu istrinya, kamu bukan mamanya. Sudah cukup hidup sama mamanya selama ini, ya kan? Tidak perlu lagi kamu datang dengan cerewet kamu itu, ya kan? Nanti kalau yang cerewet kamu buat anak-anak kamu itu bagus, supaya anak-anak kamu maju nanti, ya kan? Tetapi buat suami ingat, setiap kali kamu cerewet, saya istrinya, saya bukan mamanya, ya kan? Dan itu kalau Feli udah mulai cerewet, bilang sama dia, ya mama, gitu ya kan? Biar dia sadar. Mungkin selama ini nggak panggil dia mama, apa terserah. Tapi kalau dia udah mulai cerewet, ya mama, gitu. Nah, baru dia, saya bukan mamanya, ya kan? Karena Feli ingin jadi istri, betul? Istri itu artinya penolong, ya. Suami itu artinya imam yang kudus. Pastikan kamu selalu mengisi kekurangan-kekurangan Feli. Bapak Ibu yang ada di sini, kadang-kala persoalannya, kenapa ada suami yang sudah punya istri tertarik sama perempuan lain? Karena itu. Kan dia melihat, oh istri saya tidak seperti yang saya harapkan, dia punya terlalu banyak kekurangan. Sementara perempuan ini lebih mengerti saya. Ya. Ini yang saya bilang kerasukan setan, saudara. Karena hidup Kristen, kita bukan menikahi orang sempurna. Amin. Pak, oh ini ibu-ibu semua. Pak, istri Bapak tidak sempurna. Bapak tahu kenapa dia tidak sempurna? Karena Bapak juga tidak sempurna. Amin. Iya kan? Kalau Bapak tidak sempurna lalu istri sempurna, kasihan amat dia nikah sama laki-laki seperti lu, Pak. Ya. Justru pernikahan itu saya sadar saya tidak sempurna. Saya sadar pasangan saya tidak sempurna. Kedua ketidaksempurnaan ini biarlah kita saling mengisi, saling menguatkan, dan saling menerima berkat Tuhan. Hito, sebagaimanapun perjuangan kamu tidak sempurna. Sebagaimanapun Feli perjuangan kamu tidak sempurna. Dan ingat, kamu menikah dengan pria yang tidak sempurna. Dan Hito, ingatlah, kamu menikah dengan wanita yang tidak sempurna. Intinya, kebahagiaan Feli ada di tangan kamu. Dan kebahagiaan kamu ada di tangan Feli. Pastikan Feli selalu berpikir, di tengah kekurangannya, di tengah kelebihannya ada banyak orang. Tapi di tengah kekurangannya hanya ada kamu yang harus mengisi. Dan Hito juga sama. Di tengah kelebihan Feli ada banyak orang. Tapi di tengah kekurangan Feli hanya kamu yang bisa mengatasi. Amin? Ya. Selanjutnya yang keempat. Jadi ingat ya, ada 4 kunci bagaimana pernikahan satu kali dan bahagia. 1, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kekayaan. 2, buanglah sifat egois dan berjuanglah selalu untuk membahagiakan pasangan. 3, ingatlah kekurangan pasangan bukan satu kecewa, emosi, sakit hati, kepahitan, namun adalah kesempatan kita untuk membuktikan kasih dan ketulusan. Dan yang keempat, jangan isi hari-hari pernikahan kita dengan hanya menuntut pasangan, tetapi bantulah selalu dengan kebahagiaan. Ingat, saya selalu bilang, bersungut-sungut dan mengeluh adalah nyanyian pujian buat setan. Feli dan Hito, kalau kamu sudah mengeluh untuk apa saja, baik untuk pekerjaan, baik untuk pasangan, baik untuk kondisi rumah tangga, baik kondisi apa saja, kalau kamu sudah mengeluh, tanpa kamu sadari kamu sedang menyanyikan pujian buat setan. Karena setan senang dengan orang-orang yang suka mengeluh. Orang-orang yang suka mengeluh lama-lama putus asa. Orang-orang yang suka mengeluh lama-lama emosi. Orang-orang yang suka mengeluh lama-lama halalkan segala cara. Orang yang suka mengeluh lama-lama nekat dalam hidupnya. Makanya saya ada pada kesimpulan, mengeluh dan sungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Setan paling senang. Setan gak peduli kita, setan gak peduli kita ibadah, setan gak peduli kita menikah. Sejauh hari-hari hidup kita penuh dengan sungut-sungut dan mengeluh, maka setan akan tak merasuk keluarga itu. Tetapi sebaliknya, bersyukur ala nyanyian terindah bagi kemuliaan Tuhan. Feli dan Hito, apapun yang terjadi, biarlah kamu berkomitmen untuk selalu bersyukur. Bangun pagi, kamu berdua pegangan tangan,
Mau ada COVID, tidak ada COVID, tetap pegangan tangan, ya kan? Karena suami istri boleh pegangan tangan, ya kan? Karena sekarang kan tidak boleh salaman lah, tidak boleh pegangan tangan, tapi suami istri boleh. Pokoknya bangun pagi pegang tangan berdua, bersyukur sama Tuhan. Setiap malam apapun yang terjadi, kamu mau difitnah orang, kamu mau dikhianatin orang, kamu mau menghadapi masalah apapun, pegang tangan kembali tiap malam, bersyukur kepada Tuhan. Selama kamu mulai hidup dengan syukur dan kamu akhiri dengan syukur setiap hari, kamu jalan dengan syukur setiap hari, pasti ada berkat dan mujizat Tuhan. Hito dan Feli, inilah hari kebahagiaan kalian, berkat Tuhan sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat satu dengan Tuhan. Hari ini betul kita bersama mensupport, memberi dukungan dan memberi doa buat Hito dan Feli. Tetapi ini juga waktu yang baik untuk kita mengkaji rumah tangga kita masing-masing. Apakah di rumah tangga kita ada kekerasan, ada bentakan, ada makian, ada persungutan, ada keluhan, atau sebaliknya rumah tangga kita sedang dihantam oleh badai, tapi kita berkata hari ini aku dengar firman Tuhan, Yesus tetap sumber jawaban. Yesus bahkan memberi tuntunan di tengah jalan yang sesat sekalipun, di tengah jalan buntu, Dia tetap Tuhan yang berkata, mari kamu yang berlesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Percaya, bukan dan tidak pernah merupakan jalan Tuhan, tetapi jalan Tuhan adalah datang pada Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, kalau rumah tangga sudah begitu menyakitkan, bagaimana tidak bisa bercerai? Karena Tuhan yang bersama yang berkata, aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, mari kamu yang berlesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus, merendahkan diri, itu yang terbaik. Bapak, jangan berkhianat dalam pernikahan. Ibu, jangan berkhianat dalam pernikahan. Penuhi pernikahan kalian dengan doa, dengan iman, dengan kasih, dan dengan saling membahagiakan satu sama lain. Hito dan Feli, biarlah kasih Tuhan atas kalian. Biarlah pesan firman Tuhan termeterai dalam hidup kalian, sehingga kalian jalan pernikahan yang satu kali dan penuh kebahagiaan, penuh dengan berkat Tuhan. Ada mungkin perbedaan pandangan, tetapi kalian selesaikan dengan dewasa dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dan setiap hati sudah terbuka untuk menerima lawatan jamahan dan kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu, jamahan terus berbicara di hati kami masing-masing, sehingga firman yang sudah kami terima akan menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan kami, sehingga kami tidak menyalahkan pasangan, kami tidak menyalahkan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, tetapi justru kami bertanggung jawab untuk diri kami, karena kebahagiaan bukan karena orang, tapi kebahagiaan mulai dari diri kami. Kami yang beriman, kami yang percaya, kami yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kiranya mampu menebarkan kasih damai serta sukacita dimanapun Tuhan tempatkan kami. Firman yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan seluruh kehendak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat sekalian silahkan duduk, dan Hito dan Feli akan tetap berdiri untuk bersama-sama masuk dalam upacara pemberkatan nikah yang kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk turut mendoakan dan memberi support bagi pernikahan Saudara Immanuel Kaisar Hito dan Saudari Felicia Angelista. Pernikahan adalah satu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai oleh lembaga manusia. Persatuan antara seorang suami dengan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan, dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimengerti dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah dari awal penciptaan dunia ini. Pada pernikahan suci hari ini akan dipersatukan
Saudara Immanuel Kaisar Hito dan Saudari Felicia Angelista. Sekarang, sebagai seorang hamba Allah yang mewakili Allah, izinkan saya akan menanyakan kepada mempelai pria serta mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Saya juga mengharapkan jemaat Tuhan untuk tetap mendoakan mereka, dan mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan tegas dan bebas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, disaksikan oleh Allah dan jemaatnya. Kepada Saudara Immanuel Kaisar Hito sebagai mempelai pria, izinkan saya sebagai hamba Allah yang mewakili Allah bertanya, apakah Saudara Immanuel Kaisar Hito sebagai mempelai pria mau menerima Saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanitamu yang akan menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, lalu kemudian hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara kemudian mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi dirimu sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam segala keadaan? Apakah saudara siap meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua? Kepada Saudara Immanuel Kaisar Hito, apakah jawabnya? Ya, saya bersedia dengan pertolongan Kudus. Amin. Kita berikan support tepuk tangan kita. Dan Saudari Felicia, doakan suamimu kelak yang telah berjanji di hadapan Tuhan. Kemudian Saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanita, izinkan saya bertanya, apakah Saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanita kemudian mau menerima Saudara Immanuel Kaisar Hito sebagai mempelai pria yang kemudian akan menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya? Kemudian apakah kau siap hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Kemudian apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, kemudian siap mengasuh, menolong dan merawatnya, dan juga menghormati serta memeliharanya dalam segala keadaan? Kemudian apakah saudari siap untuk meninggalkan semuanya sehingga engkau dapat tetap setia kepadanya selama saudari berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua? Kepada Saudari Felicia Angelista, apakah jawab saudara? Saya bersedia dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekarang kita berikan support tepuk tangan kita yang meriah, tanda bahwa mereka sudah siap untuk masuk dalam pengucapan janji nikah. Dan saudari dan saudara itu, doakanlah yang akan menjadi istrimu kelak, karena dia sudah berjanji untuk tetap setia kepadamu. Dan sidang jemaat, biarlah kita mendoakan kedua mempelai ini agar tetap setia, agar tetap saling membahagiakan dan saling mencintai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang jemaat Tuhan sekalian, mari kita akan mendengarkan pengucapan janji-janji nikah oleh kedua mempelai. Kedua mempelai silakan saling berhadapan-hadapan. Hito dan Felix, ini saatnya engkau berdiri di hadapan Tuhan. Lupakan semua acara ini, karena ini urusan kalian berdua dengan Tuhan. Pastikan kalian berjanji dan kalian menepati janji ini di hadapan Tuhan. Saudara Immanuel Kaisar Hito sebagai mempelai pria, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasihmu sekarang, dan siapkan dirimu untuk mengucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan tanpa paksaan. Jika kau siap, ikuti perkataan yang saya ucapkan, katakan dengan tegas, dan itu membuktikan bahwa kau siap masuk dalam pernikahan yang kudus ini. Tapi bila kau diam saja, maka itu menandakan bahwa kau belum siap untuk masuk dalam pernikahan kudus. Tapi ingatlah, saat ini engkau berdiri di hadapan Tuhan untuk mengucapkan janji setia ini. Dan jika kau setuju, ulangi kalimat saya. Demi nama Allah Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku, aku, Immanuel Kaisar Hito, Immanuel Kaisar Hito, menerima engkau, menerima engkau, Felicia Angelista, Felicia Angelista, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji di hadapan Tuhan Aku berjanji di hadapan Tuhan akan sungguh-sungguh mengasihimu akan sungguh-sungguh mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku berjanji, Aku berjanji, aku akan menolong aku akan menolong serta memeliharamu serta memelihara dalam segala keadaan. dalam segala keadaan. Bahkan aku siap Bahkan aku siap untuk meninggalkan semuanya untuk meninggalkan semuanya dan tetap setia kepadamu dan tetap setia kepadamu, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Sesuai dengan ketetapan Allah, Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. aku berjanji. Itu Roh Kudus akan memampukan kamu untuk menjadi imam yang kudus dalam keluarga, menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Sekarang, saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanita, ingat kau berdiri di hadapan Tuhan dan berjanji setia kepada Tuhan untuk pernikahan ini. Pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasihmu sekarang. Ucapkanlah janji nikahmu dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan tanpa paksaan. Jika engkau siap berjanji di hadapan Tuhan, ikuti setiap perkataan yang saya ucapkan. Lalu katakan dengan tegas sebagai tanda dan bukti bahwa engkau memang siap masuk dalam pernikahan yang kudus ini. Tapi bila kau diam saja, maka itu menandakan bahwa kau belum siap untuk masuk dalam pernikahan yang kudus ini. Jika kau siap di hadapan Tuhan, ulangi perkataan saya. Demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Aku, Aku, Felicia Angelista, Felicia Angelista, menerima engkau, menerima engkau, Immanuel Kaisar Hito, Immanuel Kaisar Hito, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Di hadapan Tuhan, Di hadapan Tuhan, aku berjanji aku berjanji akan selalu tunduk kepadamu akan selalu tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. seperti kepada Kristus. Aku juga berjanji Aku juga berjanji akan menolong serta memeliharamu akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan. dalam segala keadaan. Aku siap meninggalkan semuanya Aku siap meninggalkan semuanya untuk setia kepadamu untuk setia kepadamu sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita. sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Feli, Roh Kudus menyertai kamu dan kiranya kamu mampu untuk menjadi penolong yang sepadan, menjadi istri yang takut akan Tuhan, dan menjadi mama yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Saudara jemaat sekalian, kita berikan sekarang tepuk tangan yang meriah, support dan doa kita bahwa mereka sudah berjanji bersama di hadapan Tuhan. Mereka bukan berjanji terhadap orang tuanya, mereka bukan berjanji terhadap gereja, mereka juga bukan berjanji terhadap pendeta, mereka juga bukan berjanji sesama mereka, tapi mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi dan belajar dari Kristus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, jadi nikah telah mereka ucapkan. Dan saat ini kita masuk dalam upacara pengenalan cincin nikah sebagai tanda bahwa mereka saling mengikat dalam terang kasih dan anugerah Tuhan. WO-nya mana nih? Belakangnya harus dibubarin nih. Kerumunannya. Cincin ini tidak berkarat, tanda bahwa cinta mereka akan terus abadi. Cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal, bahwa tanda cinta mereka dimulai dengan Tuhan dan akan berjalan bersama Tuhan, dan hanya maut yang dapat memisahkan. Bapa, di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat untuk cincin ini. Bukan cincin biasa,
Tapi cincin yang mereka imani sebagai cincin mengikat mereka dalam tali kasih bersama dengan kasih Kristus. Sehingga setiap kali cincin ini mereka kenakan, setiap kali cincin ini mereka lihat, ada urapan Tuhan di dalamnya. Untuk mereka saling mencintai, saling mengerti, saling membahagiakan, dan saling membawa damai dalam terang kasih Tuhan. Karena mereka mengerti di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di altar kudus Tuhan, mereka berjanji untuk saling membahagiakan dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Itu terimalah cincin ini, kenakan di jari manis. Kasihmu yang akan senantiasa mendampingimu sebagai istri. Ucapkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku mengikat engkau dengan kasih Kristus. Aku akan selalu membantu di dalam nama Yesus. Wow, mereka berbicara yang berbeda. Jadi tunjukkan tangan yang sudah ada cincinnya. Dan pilih di malam cincin ini kenakan di jari manis dari kasihmu yang sama dengan kau seumur hidupmu menjadi suamimu. Tutup kasih tangannya, bilang dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Aku mengikat engkau dengan kasih Tuhan. Maka engkau yang asal bahagia dan diberkati. Amin. Kita berikan saudara di tepuk tangan yang meriah. Dan karena mereka sudah saling mengikat dalam cincin, mereka berdua akan berlutut dan bersatu, dan tangan mereka akan ada di atas Alkitab ini, tanda bahwa mulai saat ini mereka menjadikan firman Tuhan kepada kalanya. Keduanya boleh berlutut di altar. Saudara-saudara yang sudah menikah boleh bangkit berdiri, dan saudara yang sudah menikah boleh angkat tangan kanan saudara. Dengan nama Tuhan, saya undang ada di sekitar saya untuk mengucapkan berkat dan doa serta. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari yang manis, hari yang indah, hari yang dahsyat, dan hari yang luar biasa ini. Vito dan Feli, dengan anugerah Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan cara Tuhan, mereka dipersatukan dalam terang Tuhan. Sekarang mereka berlutut di altar dengan tangan yang memegang Alkitab, tanda bahwa mulai hari ini Alkitab menjadi landasan segala-galanya dalam pernikahan mereka. Mereka mulai dengan firman Tuhan, mereka akan jalan dengan kasih Tuhan. Rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang manis. Segala tutup-tutup apapun dari roh nenek moyang sebelumnya kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kutuk apapun yang mengalir dalam rumah tangga ini, baik kutuk dari manusia, kutuk dari orang, kutuk dari masa lalu, kutuk dari akibat dosa. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Bersihkan rumah tangga ini dengan darah Kristus, sehingga rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, berkat Tuhan yang sempurna yang selalu boleh turun. Biarlah hari-hari pernikahan mereka itu selalu membahagiakan Feli selalu membahagiakan Vito. Keduanya saling mengerti, keduanya saling memahami. Bahkan berlaku firman Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan pernah bisa diceraikan oleh manusia. Mereka bukan hanya bertahan, tapi rumah tangga mereka manis. Semakin hari semakin manis dalam terang kasih Tuhan. Bahkan mereka akan selalu mengucapkan kata-kata yang baik satu sama lainnya. Tidak ada kekerasan, tidak ada bentakan, tidak ada pengertian, tetapi yang ada saling pengertian dalam terang kasih Tuhan. Bahkan di tengah jalan buntu sekalipun selalu ada hikmat bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu berlaku bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah berkat sempurna, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Tuhan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai mereka. Rumah tangga ini akan bahagia, rumah tangga ini akan diberkati, rumah tangga ini akan penuh mujizat Tuhan, rumah tangga ini akan penuh dengan sukacita sempurna. Bahkan rumah tangga ini akan terus jadi berkat. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan selalu ada berkat sempurna dari surga turun dalam kehidupan mereka. Bahkan berlaku firman dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan-keturunan ilahi. Bahkan berlaku firman anak cucu orang benar akan berkasa di muka bumi, tidak akan pernah meminta letih. Mereka selalu sehat, mereka selalu diberkati, mereka selalu jadi berkat, mereka selalu lihat rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan yang sempurna. Rumah tangga
mereka bahagia, hidup mereka penuh mujizat, hari-hari mereka penuh kemuliaan Tuhan, hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita percaya, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Keduanya boleh nanti berdiri menghadap ke jemaat. Dan Bapak Ibu, setelah mereka melalui 18 session pembinaan pranikah, lalu mereka melalui pembinaan kemudian sampai hari ini mereka berdiri di altar Tuhan, dan mereka sudah mengikat dalam janji nikah dan pengikatan cincin, lalu kemudian mereka sudah menerima berkat sempurna dari sorga dengan berlutut di altar Tuhan. Karena itu saya, Pendeta Gilbert Lumoindo, sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakili Allah, menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, pasangan baru di gereja kami, Bapak Immanuel Kaisar Hito dengan istri Felicia Angelista, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Satu kali dan berbahagia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan setelah pengumuman ini, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan Hito akan membuka tudung, atau orang Manado bilang sloyor, ya kan, untuk memberikan the first kiss. Dan ini bukan hanya first kiss biasa, ini merupakan janji. Kali ini masih ada altar Tuhan, janji untuk menyampaikan dalam rumah tangga mereka tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada bentakan, tidak boleh ada makian. Segala sesuatu diselesaikan dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kemanisan. Dan ingat, Feli dan Vito selalu sampaikan kalimat tanya, bukan kalimat seru, ya. Oke, Bapak Ibu, kita hitung dari 10 sampai 1. Hito, buktikan kamu laki-laki sejati, ya, yang siap menjadi suami yang bertanggung jawab. Oke, kita hitung. Itu apa itu? Oh, buru-buru saya. Ya. Ayo, Bapak Ibu, kita sama-sama hitung. 10, 9, 8. Ulang. Bapak Ibu kurang semangat, itu jadi kurang semangat, ya kan? Ulang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atur dulu yang paling itu. Ya. Semua tutup mata kecuali kamera terbuka. Oh, saya mesti minggir supaya kamera bagus tuh. Ya, Bapak. Malah ketutup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan the first kiss itu juga dalam iman Kristen kita percaya sebagai tanda bahwa apapun yang mereka kerjakan mulai hari ini, mereka selesaikan dengan kasih, dengan damai, tanpa kekerasan, tanpa bentakan, tanpa makian. Keduanya akan kembali ke altar untuk menerima perjamuan suci pertama. Jemaat sekalian, silahkan duduk. Dan Hito Perfecti boleh tolong diantar untuk menuju meja perjamuan kudus. Dan setelah itu mereka akan menyalakan lilin. Ya, semua jemaat boleh duduk. Dalam iman Kristen kita percaya bahwa suami harus menjadi seperti Kristus yang bertanggung jawab buat istrinya dan keluarganya. Dan istri harus seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus. Itu sebabnya mereka akan menerima perjamuan kudus pertama sebagai suami istri. Kalau hari-hari mereka menerima perjamuan kudus sebagai Hito dan Feli, sekarang sebagai suami istri yang sah dan satu-satunya. Feli dan Hito ingat bahwa
pertama mereka sebagai suami istri telah dijalankan, dan saatnya mereka sekarang akan menyalakan lilin yang dinyalakan oleh orang tua mereka. Mereka akan satukan bersama sekarang untuk mereka bersyukur kepada orang tua mereka, dan kemudian menyalakan lilin enam, lilin yang paling tinggi, agar mereka menerima kebahagiaan lebih besar lagi. Sekarang mereka buka dua, ada satu yang dilambangkan oleh lilin yang kanan. Puji Tuhan. Saudaraku, betapa bahagianya mereka boleh menikah sebagai suami istri, dan sekarang mereka tidak melupakan jasa kedua orang tuanya. Sehingga saatnya pertama-tama Hito akan membawa Feli kepada keluarganya, lalu biarlah saat keluarga melepaskan berkat Tuhan, karena Hito berterima kasih untuk Mama dan Papa yang selama ini sudah membesarkannya. Sementara setelah itu Feli akan membawa Hito kepada keluarganya. Bapak Ibu, ini waktunya mereka menyampaikan terima kasih kepada orang tua mereka. Haleluya.
ibadahnya, keluarga mereka dipersatukan juga dalam kasih Tuhan. Dan setelah mereka mengucap syukur kepada orang tua juga, sampai mereka sebagai orang percaya yang sadar akan berkat Tuhan akan memberikan persembahan sulung mereka sebagai berkat pertama yang mereka berikan ke rumah Tuhan sebagai suami istri, tanda bahwa mereka percaya semua yang mereka miliki, semua yang mereka pernah capai, semua yang mereka dapatkan berasal dari Tuhan. Mereka akan memberikan persembahan pertama sebagai persembahan sulung mereka ke rumah Tuhan.